Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 24. Dijadikan istri sungguhan. Bara langsung meraih sup yang ada di tangan Echa, lalu meletakkannya pada meja kecil di samping ranjang Echa. Kamu berani ketawain Mas ya? Awas kamu, Mau apa kamu Mas? Echa mulai takut melihat wajah Bara yang menyeringai. Ak ampun Mas, geli, ahahaha. Ampun Mas. Echa tertawa terbahak-bahak karena Bara menggelitik pinggangnya. Hari berlalu, setelah Bara kembali sehat, mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Echa menjalankan perannya sebagai sekretaris dengan sangat profesional dengan mengesampingkan hubungannya dengan Bara yang sesungguhnya. Siang ini, Echa akan menemani Bara untuk makan siang bersama salah satu klien mereka di sebuah restoran hotel di pusat kota Jakarta. Restoran di Hotel Bintang 5 itu cukup terkenal karena hanya orang-orang berkantung tebal saja yang biasa makan di sana. Begitupun Echa yang baru pertama kali datang ke sana bersama Bara. Diam-diam Echa sangat mengagumi sosok Bara yang begitu lihai menangani kliennya. Meski dengan pembawaannya yang dingin dan tegas, tapi hampir semua klien yang ditangani Bara merasa begitu puas. Permisi Pak, saya ke belakang dulu, Echa meminta izin pada atasannya itu ketika mereka semua mulai menyantap makan siang. Echa yang sudah tidak tahan karena kantung kemihnya terasa penuh, akhirnya bisa ke toilet juga saat ini. Leganya, gumam Echa sambil mengusap perutnya. Sebelum keluar dari toilet mewah itu, Echa juga sempat merapikan penampilannya sebentar. Memang dari dulu penampilan selalu menjadi yang utama bagi Echa. Menurutnya, jika berpenampilan bersih dan rapi, pasti akan meninggalkan kesan yang baik dan positif bagi yang menilainya. Tunggu, bukannya itu Mbak Ola. Echa seperti melihat Nola bersama seorang pria masuk ke dalam ruang VIP yang tertutup, berbeda dengan meja yang ditempati Echa dan Bara. Tapi sama siapa? Kalau Echa tidak salah lihat, Nola tampak mengapit lengan pria berambut hitam dengan campuran putih itu. Echa yang penasaran mencoba untuk mendekat ke ruangan privat itu. Sedikit tidak yakin jika itu kakaknya karena dia tidak melihat wajah wanita itu dengan jelas. Tapi kalau dilihat dari postur tubuhnya, wanita itu terlihat mirip sekali dengan Nola. Ketika sudah sampai di depan ruangan itu, Echa mencoba melihat ke dalam melalui celah pintu. Sayangnya yang Echa lihat hanya wajah pria berumur itu meski hanya dari samping saja. Echa tentu masih sangat penasaran dengan wanita tadi, hingga tangannya bergerak mendorong pintu itu dengan pelan. Permisi Kak, ada yang bisa saya bantu? Echa mengurungkan niatnya karena seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Enggak kok Mbak, Echa terlihat gugup karena ketahuan mengintip oleh seorang waiters. Ya sudah kalau begitu permisi Kak. Saya mau lewat. Echa menunduk melihat troli berisi makanan yang didorong oleh pelayan itu. Iya maaf, silahkan Echa sedikit penghindar saat pelayan membuka pintu. Menurut Echa ini adalah kesempatan yang bagus baginya untuk melihat siapa wanita di dalam sana. Echa berpura-pura ingin pergi namun saat pelayan tadi menarik trolinya dengan sedikit membungkuk, Echa mulai melihat ke dalam. Dan, nggak kelihatan, kesalnya karena posisi wanita itu membelakangi pintu. Saat Echa ingin memastikannya lagi, pintu itu sudah terlanjut ditutup dari dalam. Udah deh, bisa aja itu bukan Mbak Ola kan? Ngapain juga sih Kak, kepo banget deh. Echa bergumam sendiri sambil kembali ke mejanya. Loh, kok Pak Bara sendiri? Echa terkejut karena di sana hanya ada Bara seorang diri sementara dia orang yang menjadi kliennya telah pergi dari sana. Mereka udah pergi. Kamu itu dari mana, kok lama banget? Itu. Saya sakit perut Pak,
Jadinya lama, Echa tak mungkin mengatakan pada Bara kalau dia melihat wanita yang mirip dengan Nola di sana. Kalau seandainya itu bukan Nola, dia pasti malu sendiri. Ya sudah, ayo dimakan dulu. Aku tunggu, aku juga belum habis. Iya Pak. Echa mulai melahap makan siangnya dengan diam bersama Bara. Kebetulan setelah ini mereka tidak ada jadwal lagi jadi bisa sedikit santai. Bara yang telah selesai lebih dulu, tak sengaja melirik ke arah jari Echa. Dia memperhatikan jari putih yang lentik itu dengan teliti. Menurut Bara semua yang ada pada Echa itu cantik. Bahkan jari yang sedang menjadi perhatiannya saat ini. Abis ini kita ke mall dulu ya Kak. Mas mau beli sesuatu? Kalau Bara sudah berbicara sampai begitu, berarti dia sudah bicara sebagai seorang suami, bukan sebagai atasan Echa lagi. Memangnya mau beli apa Mas? Lihat aja nanti. Ayo. Bara tak canggung menggenggam tangan Echa keluar dari restoran. Bahkan sampai di mall pun Bara tetap menggenggam tangan Echa. Mas, kalau dilihat orang gimana? Echa mencoba melepaskan tangannya dari Bara. Ya nggak apa-apa, kamu kan istriku. Tapi Mas, aku. Sudah diamlah. Ayo masuk. Echa terperangah karena Bara mengajaknya masuk ke dalam toko perhiasan. Echa tahu kalau harga perhiasan di toko tersebut tidaklah main-main. Bahkan jejeran perhiasan dengan tambahan berlian terlihat berkilauan di dalam sana. Mbak, tolong carikan cincin pasangan untuk saya dan istri saya, pinta Bara pada karyawan di sana. Baik Pak, silahkan ikut saya. Echa tampak ragu untuk mengikuti Bara. Dalam benaknya, untuk apa Bara mengajaknya ke sini kalau dia ingin mencari cincin untuk dia dan Nola? Sayang, kamu suka yang mana? Tanya Bara setelah ditunjukkan beberapa pasang cincin yang begitu indah dan berkilau. Kok aku Mas, bukannya kamu mau beli buat Mbak Nola? Buat Nola? Siapa bilang? Ini buat kita berdua sayang. Ayo pilih manapun yang kamu suka. Mas, tapi aku rasa ini enggak. Enggak ada tapi-tapian, ayo pilih atau Mas aja yang pilih. Ya udah Mas aja deh. Mbak tolong bantu saya pilih cincin yang cocok untuk saya dan istri saya ini ya. Pinta Bara pada wanita yang ada di depannya. Kalau begitu, saran saya yang ini saja Pak. Meski terlihat sederhana, tapi ini memiliki arti abadi. Ibarat cinta, perasaan itu akan terus abadi sampai maut memisahkan kalian. Echa mendadak gugup saat Bara menatapnya dengan begitu dalam setelah mendengar arti dari cincin yang disarankan untuk mereka. Kalau begitu, saya mau yang ini Mbak. Baik Pak. Silahkan dicoba dulu Pak. Bara menerima salah satu cincinnya. Cincin sederhana dengan baru berlian tak terlalu besar di tengahnya. Memang terlihat sederhana, namun indah dipandang mata karena berkilau dan begitu terang. Bara segera meriah tangan kanan Echa, kemudian melingkarkan cincin itu di jari manis Echa. Cantik, kamu cocok memakainya sayang. Kap. Bara mengecup punggung tangan Echa tanpa rasa canggung sedikitpun di depan orang lain. Silahkan pasangkan cincinnya di jari suaminya Kak. Echa sedikit terkejut dengan suara itu, namun dia segera mengambil cincin pasangan dari miliknya itu. Bara pun mengulurkan tangannya pada Echa. Dia memberikan tangan kanannya yang masih polos sementara tangan kirinya sudah terikat cincin pernikahannya dengan Nola. Tangan Echa sedikit bergetar ketika memasangkan cincin itu di jari manis Bara. Namun bukan hanya itu, dia juga merasakan getaran yang aneh di dalam hatinya. Mungkin rasanya hampir sama seperti yang pernah ia rasakan pada Evan. Dalam perjalanan pulang, Echa terus terdiam di dalam mobil. Tangannya terus memutar cincin yang tersemat di jari manisnya meski matanya tertuju ke jalanan di sampingnya. Sikap diam Echa itu tentu saja membuat Bara bertanya-tanya. Sayang,
Kamu kenapa? Bara yang sedang mengemudi berusaha untuk menatap ke arah Echa. Echa yang saat ini tiba-tiba menangis, membuat Bara semakin gusar. Seharusnya nggak perlu kayak gini mas, lirik Echa sambil menatap cincin di tangannya. Maksud kamu apa? Bara memutuskan menepikan dulu mobilnya. Dia tidak mau mengendarai mobil dengan perasaan yang kacau karena tangisan Echa yang tiba-tiba itu. Entah mengapa Bara merasa sakit melihat Echa menangis seperti itu. Kamu kenapa? Bara meraih tangan Echa yang dihiasi cincin pernikahan mereka. Mas, kamu ingatkan pernikahan kita ini hanya sementara. Perubahan sikap kamu ini masih terlalu asing bagiku. Lalu cincin ini, seharusnya kamu nggak perlu mengikatku dengan cincin kayak gini. Echa bergerak ingin melepas cincin itu, namun buru-buru ditahan oleh Bara. Jangan dilepas. Bara menggenggam tangan Echa dengan erat. Jangan pernah melepasnya dari jarimu. Biarkan cincin ini berada di jarimu sampai kapanpun. Tidak usah pikirkan perjanjian kita. Pikirkan masa depan kita aja. Ya. Bara menenangkan Echa sambil mengusap air mata Echa dengan jarinya. Maksud mas apa? Echa merasa, kini Bara menatapnya dengan begitu dalam. Kita akhiri perjanjian kita. Aku mau menjadikanmu istriku selamanya. Dek. Bara menatap mata Bara dengan begitu dalam. Sebenarnya apa maksud Bara mengatakan niatnya itu? Apa mas? Kamu sadar apa yang kamu ucapkan itu? Apa kamu nggak ingat tujuan awal kita menikah itu apa? Echa membuang wajahnya ke samping menghindari Bara. Dia cukup terkejut dengan permintaan Bara itu. Pernikahan mereka baru saja berjalan hampir 2 bulan dari waktu yang dijanjikan, tapi kenapa Bara sudah berubah pikiran seperti itu? Aku ingat sayang. Makanya aku nggak mau kehilangan kamu. Mas, kamu itu udah ada Mbak Nola, istri yang kamu cintai. Kamu jangan menambah masalah lagi. Masalah di antara kita sudah begitu rumit. Jadi tolong kembali ke tujuan awal kita. Tapi sayang Mas Chin. Please Mas, tolong jangan bahas ini dulu. Ayo kita pulang, kepalaku pusing, Echa memilih memejamkan matanya untuk menghindari Bara. Sebenarnya Echa juga merasakan hal yang aneh pada dirinya. Dia merasa sedikit senang dengan permintaan Bara itu. Tapi dia ingat posisinya dan juga tujuan Echa masuk ke dalam hidup Bara itu apa. Selama dalam perjalanan, keduanya sama-sama terdiam. Echa yang memilih diam dan juga Bara yang tak mau menunggu Echa. Hari yang terang telah tergantikan dengan malam yang sunyi dan sepi. Suasana di rumah Bara memang begitu adanya. Baru kali ini Bara tampak ragu untuk sekedar mengetuk pintu kamar Echa. Dia sudah beberapa kali berdiri di depan kamar Echa, kemudian berlalu ke dapur atau ke ruang kerjanya. Begitu terus sampai terulang yang keempat kalinya. Perut Bara sudah begitu lapar. Mbak Pon juga sudah pulang dan tidak meninggalkan makan malam untuknya karena biasanya Echa yang memasak. Tok, tok. Sayang, kamu udah tidur. Bara memanggil Echa dengan lembut. Echa. Sayang, bisa buatkan Mas makan nggak? Mas lapar. Tak ada sahutan sama sekali dari dalam. Bara juga tak berani membuka pintu kamar istri keduanya itu. Baru kali ini dia merasa takut pada wanita terutama Echa. Padahal biasanya dia tak pernah merasa takut pada apapun. Bara yang menyerah akhirnya memilih ke dapur untuk membuat makanan sendiri. Rasanya sudah mual karena perutnya terlalu lapar. Bara kesal karena dia tidak bisa masak sama sekali. Dia hanya bisa menatap nanar mie instan di tangannya. Hafuf. Punya 2 istri tapi berasa duda, gumam Bara sambil merebus air untuk mie-nya. Nola yang entah pergi kemana, dan Echa yang mendiamkannya. Ceklek.
Bara menoleh ke belakang saat mendengar suara pintu dibuka. Tak lama kemudian wajah Bara berubah sumringah ketika melihat Echa menuju ke arahnya. Sayang. Echa yang masih terdiam menatap mie di tangan Bara dan juga panci yang telah diisi air. Nggak usah makan mie, biar aku aja yang masak. Echa mengambil mie di tangan Bara. Beneran sayang? Iya, emangnya Mas mau makan apa? Mas mau makan apa aja terserah kamu. Makasih ya sayang, Bara langsung mendekap istrinya. Bahkan dia mengecup seluruh wajah Echa tak terkecuali kedua kelopak mata Echa dan hidungnya. Kamu udah nggak marah lagi kan sayang? Marah? Siapa yang marah? Tanya Echa. Bukannya dari tadi kamu marah, terus cuekin Mas dari tadi kan? Aku nggak marah Mas. Tapi aku cuma butuh sendiri. Echa mulai mengambil bahan masakan di dalam kulkas dengan Bara yang terus mengekor padanya. Berarti nanti Mas boleh tidur sama kamu kan sayang? Tenang Kak. Dia tidak akan menerkammu. Ingat, menolak suami itu dosa. Bisikan itu membuat Echa mengangguk dengan pelan. Yes. Bara mengepalkan tangannya ke atas membuat Echa geleng-geleng keheranan. Bara yang sedang dibuatkan makan malam oleh Echa, hanya bisa duduk manis di meja makan seperti anak kecil yang menunggu ibunya memasak. Bara terus menatap punggung Echa dengan senyum tipisnya. Sungguh rumah tangga seperti ini yang dia inginkan. Mas. Iya sayang. Bara terkejut karena Echa sudah ada di depannya. Malah bengong, ayo makan. Echa mendekatkan sepiring capcay sayur ke depan Bara. Kamu nggak makan sayang? Tanya Bara karena hanya ada satu piring di sana. Entah kenapa hati Echa berdesir saat Bara memanggilnya mesra seperti itu. Enggak. Aku nggak lapar Mas. Jujur Bara tersentuh dengan perhatian Echa lagi. Meski Echa belum bisa menerimanya, tapi Echa merawatnya dengan baik sebagai suami. Echa bahkan rela memasak untuknya meski Echa sendiri tidak mau makan. Tapi Bara bukanlah Bara yang ingin makan sendiri sementara Echa hanya diam di sisinya. Setelah dia melahap satu sendok ke dalam mulutnya, dia berganti mengambilkan untuk Echa. Ayo buka mulutnya. Nggak usah Mas. Ini buat Mas aja, tolak Echa. Enggak, ayo buka mulutnya kita makan berdua. Paksa Bara. Echa akhirnya mau membuka mulutnya menerima suapan dari Bara. Dek. Jantung Echa mendadak berdetak dengan begitu kencang. Perasaan apa ini? Bersambung.